Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para hadirin, rekan-rekan, para peserta pesantren online rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Tafsir Ayatil Ahkam karya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah, sampai pada pembahasan fil qisasi hayatun nufus, bahwa dalam hukum qisas itu ada hidupnya jiwa manusia. Kita menggali makna daripada surat Al-Baqarah ayat 178 sampai dengan 179. Setelah sebelumnya kita sudah membahas analisa per kata at-tahlilul lafzi, kemudian juga kita sudah membahas al-ma'na al-ijmali atau makna global dari surat Al-Baqarah ayat 178 sampai dengan 179. Kemudian sababun nuzul, ya, sebab turunnya ayat. Dan sekarang kita masuk kepada al-ahkamu syar'iyyah, hukum syara yang timbul, ya, atau terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178 179 ini. Yang pertama, al-hukmul awwalu, hukum yang pertama, hal yuqtalul hurru bil 'abdi wal muslimu bidzimmi, apakah seorang yang merdeka dikenai hukuman qisas berupa dihilangkan nyawanya oleh karena dia telah membunuh seorang hamba sahaya, dan apakah seorang yang muslim dikenakan hukum qisas dihilangkan nyawanya karena dia telah membunuh seorang kafir zimmi. Nah, ikhtalafal fuqaha'u fil hurri idza qatala 'abdan wal muslimi idza qatala dzimmiyan, hal yuqtalani bisima amla. Para ulama berlainan pendapat mengenai seorang yang merdeka apabila membunuh hamba sahaya, dan juga mengenai seorang muslim apabila membunuh seorang kafir zimmi. Apakah keduanya dikenakan hukum qisas berupa dibunuh kembali ketika mereka sudah membunuh seorang hamba sahaya, seorang merdeka, atau seorang muslim yang membunuh kafir zimmi. Nah, zahabal jumhuru al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah ila anna al-hurra la yuqtalu bil 'abdi. Jumhur ulama dari madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpandangan bahwasanya seorang yang merdeka tidaklah dibunuh, ya, atau dikenakan qisas penghilangan nyawa oleh karena dia membunuh seorang hamba sahaya. Walal muslima bidzimmi, dan tidak pula seorang muslim dibunuh, ya, diqisas ketika dia membunuh seorang kafir zimmi. Sementara pendapat yang lain dari mazhab Hanafi berpandangan ila annal hurra yuqtalu bil 'abdi. Seorang yang merdeka dibunuh, ya, dikenakan hukuman qisas yang serupa ketika dia membunuh seorang hamba sahaya. Wa kadzalikal muslima yuqtalu bidzimmi, dibunuh ketika dia membunuh seorang kafir zimmi. Adillatul jumhur, dalil-dalil daripada jumhur ulama dari kalangan Maliki, Hambali, dan juga Syafi'i. Tentu mereka punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Istadallal jumhuru ala madhabihim bil kitabi was sunnati wal ma'qul. Mereka berargumentasi dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan dalil akli, ya, logika. Amal kitabu, adapun dalil dari Al-Quran,
Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Telah ditetapkan atas kalian hukum qisas bagi orang-orang yang terbunuh, ya. Dalam hal pembunuhan diterapkan qisas. Faqad aujaballahu al-musawat. Dalam ayat ini Allah telah mewajibkan penyamaan, ya, pemerataan. Tsumma bayyana hadhil musawat. Kemudian setelah itu Allah jelaskan kembali, ya, setelah tadi dijelaskan musawat, ya, penyamarataan, Allah jelaskan dengan redaksi berikutnya, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Seorang yang merdeka dengan yang merdeka lagi, hamba sahaya dengan hamba sahaya lagi, seorang wanita dengan wanita lagi. Fal hurru yusawihil hurr. Seorang yang merdeka setaranya dengan yang merdeka lagi. Wal 'abdu yusawihil 'abdu. Seorang hamba sahaya setaranya dengan hamba sahaya lagi. Wal unsa tusawihal unsa. Perempuan setaranya dengan perempuan lagi. Ini argumentasi daripada ayat Al-Qur'annya. Maka annahu ta'ala yaqulu, seolah-olah Allah itu berkata seperti ini. Uqtulul qatila, bunuhlah, ya, orang yang telah membunuh, idza kana musawiyan lil maqtul, jika ia setara dengan orang yang dibunuh. Lalu jumhur ini berargumentasi wala musawata bainal hurri wal 'abdi fala yuqtalu bihi, maka tidak ada, ya, kesetaraan antara seorang yang merdeka dengan yang budak hamba sahaya, fala yuqtalu bihi. Oleh karenanya maka si merdeka ini tidak dibunuh karena ia bertindak terhadap hamba sahaya. Wa kadzalika la musawata bainal muslim wal kafir. Demikian pula tidak setara antara seorang muslim dan kafir. Fala yuqtalu bihi. Maka seorang muslim tidak diqisas, dihilangkan nyawanya oleh karena dia telah menghilangkan nyawa orang kafir. Kemudian argumentasi berikutnya daripada as-sunnah, fama rawahul Bukhari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Aliyin karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yuqtalu muslimun bikafirin, tidaklah dibunuh, ya, dikenakan hukuman bunuh muslimun, seorang yang muslim, bikafirin, oleh karena tindakannya terhadap orang kafir. Wa mal maqulu, adapun dari dalil akli atau dari segi logika, faqalu, mereka berkata, innal 'abda kasil'ah, sesungguhnya hamba sahaya itu seperti barang dagangan, wal mata'i, dan yang diperjualbelikan, bisa babir riqi, oleh karena perbudakan, alladzi huwa min asaril kufri, yang mana itu adalah bekas peninggalan kekufuran. Wal kafiru kadabati, dan seorang kafir itu seperti hewan, bisa babil kufri, oleh karena kekufuran, alladzi tagha alaihi, yang mana dia berbuat sewenang-wenang dengannya. Faqad qala ta'ala, Allah telah berfirman, inna syarrad dawabi indallah, bahwasanya yang binatang paling buruk di sisi Allah, alladzina kafaru, adalah orang-orang yang kafir, fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Fa kaifa yusawa al-mu'minu bil kafir, maka bagaimana mungkin akan disamakan seorang yang beriman dengan seorang yang kafir. Wa kaifa yuqtalu bihi, dan bagaimana seorang beriman ini dibunuh oleh karena apa yang dilakukannya terhadap orang kafir. Itu argumentasi dari kelompok pertama, adillatul jumhur, ya, yaitu dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Nah, sekarang kita kupas bersama argumentasi yang dilontarkan oleh mazhab Hanafi.
Wastadalla al-Hanafiyyatu ala madhhabihim bi bid'ati adillatin nujizuha fi ma yali. Ada beberapa dalil dari mazhab Hanafi yang kita ringkas sebagai berikut. Yang pertama, awalan qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian hukuman qisas ya, terhadap orang-orang yang terbunuh. Wa qalu, mereka berkata, innallaha aujaba qatlal qatil bi sadril ayah. Allah telah mewajibkan untuk membunuh seorang pembunuh ya melalui permulaan ayat ini. Wahya amatun, dan ini ayat yang umum, ta'ummu kulla qatilin, yang meratai setiap pembunuh. Sawa'an kana hurran aw abdan, baik pembunuh itu seorang merdeka ataupun hamba sahaya. Musliman aw dhimmiyan, baik dia seorang muslim maupun seorang kafir dhimmi. Wa amma qauluhu ta'ala al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi, adapun redaksi berikutnya yang menjelaskan yang merdeka dengan yang merdeka ya, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan seterusnya, fa innama huwa li ibtalidz zulmi. Ini adalah untuk membatalkan kezaliman alladzi kana 'alaihi ahlul jahiliyah, yang dahulu terjadi pada masa jahiliyah. Haitsu kanu yaqtuluna bil hurri ahraran. Dahulu mereka ketika ada seorang lelaki atau seorang manusia yang merdeka yang dibunuh, mereka membalasnya dengan membunuh beberapa orang merdeka lainnya. Wa bil abdi hurran, dan ketika ada salah satu hamba sahaya mereka terbunuh, mereka justru membalas dendamnya dengan membunuh seorang merdeka. Wabil unsa yaqtuluna ar-rajula ta'addiyan wa tughyanan. Ketika ada perempuan di kalangan mereka terbunuh, maka mereka membunuh seorang laki-laki ya dengan cara yang zalim. Fa'abtalallahu ma kana minadh zulmi, maka Allah membatalkan kezaliman yang pernah terjadi. Wa aqadal qisasa 'alal qatili duna ghairihi, dan menekankan qisas terhadap orang yang membunuh duna ghairihi, tidak selainnya. Kama fuhima dzalika min sababin nuzul, sebagaimana yang dipahami melalui sababun nuzul. Kemudian dalil ini sih ada beberapa dalil ya, cuman kita ringkas. Nah, di sini ada hadis Nabi. Nah, ini yang kelima, wastadallu bihadis man qatala 'abdahu qatalnahu. Ya. Barang siapa yang telah membunuh hamba sahayanya, maka kami akan bunuh dia, ya. Yang dengan ditegakkannya qisas maksud. Nah, maka ini menjadi beberapa dalil ya terhadap argumentasi dari mazhab Hanafi. Nah, kemudian yang ketujuh, qalu, dalilnya, wa mimma yadullu ala qatlil muslimi bidzimmi ittifaqul jami', di antara yang menjadi dalil bahwasanya seorang muslim yang membunuh seorang kafir zimmi itu adalah suatu kesepakatan umat, ala annahu yuqta'u idza saraqahu, fakta ya, hukuman bahwa seorang muslim apabila mencuri harta dari kafir zimmi, maka dia dikenai hukuman potong tangan. Fawajib an yuqada minhu, ya. Maka wajiblah pula untuk ditegakkan qisas terhadapnya. Li'anna hurmata damihi a'zamu min hurmati mali, karena kehormatan darahnya
itu lebih agung daripada kehormatan hartanya. Hadhihi hiya khulasatu adillatil fariqain. Ini adalah kesimpulan dalil-dalil dari dua kelompok tersebut. Ya, aradnaha biikhtisar, kami sajikan dengan ringkas. Wa sababul khilafi fil haqiqah, ya, pada hakikatnya sebab perbedaan kedua kelompok ini yarji'u ila ikhtilafil ulama fi fahmil ayat, kembali kepada perbedaan pandangan ulama dalam memahami ayat. Wal Hanafiyatu, madhab Hanafi yaquluna berkata, inna sadral ayati muktafin binafsi. Permulaan ayat ini sudah cukup, ya, dengannya sendiri. Faqad tammal kalamu, dan telah sempurna makna kalimatnya inda qoulihi, pada firman Allah, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Di sini sudah selesai, sempurna maknanya. Wasairul a'immati yaquluna, sedangkan para imam yang lain berpandangan la yatimul kalamu hahuna, ya, maknanya belum sempurna di situ, belum selesai. Wa innama yatimmu inda qoulihi, ya, sempurnanya itu, selesainya itu pada firman Allah berikutnya, ya, wal unsa bil unsa, ya, al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Bahwa tafsirun itu sebagai penafsiran, wa tatmimun dan penyempurna, limaknahu akan makna ayat. Nah, seperti itu. Jadi sebab perbedaannya merujuk kepada perbedaan ulama dalam memaknai ayat surat Al-Baqarah ayat 178-179 ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, lalu berikutnya, pendapat mana yang perlu kita ambil? Nah, di sini ada tarjih, ya. Tarjih ini menilai atau mengunggulkan, ya, menilai mana pendapat yang paling kuat di antara yang ada. Aqulu, dalam pandanganku, kata Syekh Ali As-Sabuni, madhhabu Abi Hanifata, madhhab Abu Hanifah fi qatlil hurri bil abdi ma'qulun, bahwa pandangan Abu Hanifah mengenai seorang yang merdeka, dia dikenakan hukuman, ya, qisas, berupa dibunuh kembali ketika dia membunuh seorang hamba sahaya, ma'qulun adalah masuk akal, ya, secara makna dia masuk akal. Wa muayyad, dan didukung dengan hadis, man qatala abdahu qatalnahu, barang siapa yang telah membunuh hamba sahayanya, maka kami akan bunuh ia, kata Nabi. Al Islamu qad sawa bainal ahrari wal 'abidi fid dima'. Islam telah menyamaratakan antara seorang yang merdeka dengan hamba sahaya dalam urusan darahnya. Fa hurmatul 'abdi ka hurmatul hurri, maka kehormatan hamba sahaya seperti kehormatan eh, yang merdeka. Wa nafsul 'abdi ka nafsil hurri, dan jiwa atau nyawa seorang hamba sahaya seperti nyawanya seorang merdeka, ya. Amma qatlul mu'mini bil kafir, adapun hal seorang yang beriman, ya, apakah dibunuh jika dia membunuh orang kafir? Wa fi nafsi min qouli Abi Hanifah syai', maka dalam pandangan Abu Hanifah ada yang perlu dikritisi. Warajihu, dan yang kuat, fihi, ya, dalam hal tersebut, menurut Syekh Ali As-Sabuni, ra'yul jumhur adalah pandangan jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. La siyama, terutama ba'da an ta'akkada, setelah dipertegas lagi bidalil sabit, dengan dalil yang tetap, la yuqtalu muslimun bi kafirin, tidaklah seorang muslim dibunuh oleh karena seorang kafir. Akhrajahul Bukhari, itu adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wakama yaqulu Ibnu Katsir, sebagaimana Ibnu Katsir berkata rahimahullah, la yasihhu haditsun wala ta'wilun yukhalifu hadza. Tidak sah
jika ada hadis atau penafsiran yang menyalahi hal ini. Kemudian kaifa yatasawal mu'minu ma'al kafir? Bagaimana mungkin ya sama, setara antara seorang beriman dengan seorang kafir. Ma'annal kafira, di mana orang kafir ini syarrun indallahi minad dabbah, lebih buruk di sisi Allah daripada hewan. Wal mu'minu thayyibun thahirun, sedangkan seorang beriman adalah baik dan suci. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, qul la yastawil khabithu wat thayyib, tidaklah sama antara sesuatu yang menjijikkan dengan sesuatu yang baik. Fa kaifa naqtul mu'minan tahiran bi musyrikin najis? Maka bagaimana mungkin kita membunuh atau menegakkan qisas berupa penghilangan nyawa terhadap seorang yang beriman yang suci oleh karena seorang musyrik yang najis. Farrajihu, insyaallah, yang pendapat yang kuat insyaallah fi hadhil masalah, dalam hal ini qaulul jumhur, pendapat jumhur ulama. Nah, ini hukum yang pertama yang disimpulkan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 178 sampai dengan 179. Seperti itu. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, untuk kita lanjutkan di sesi atau di pertemuan berikutnya di hukum-hukum yang kedua